إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Masjid Darul Ihsan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali tak bosan-bosannya kita memuji Allah di malam hari yang berbahagia ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya yang mulia, di majelis yang mulia, dalam rangka untuk saling menasihati di antara kita bersama, ya, dan juga untuk berusaha memahami syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, terutama syariat yang paling mulia setelah syahadat, yaitu syariat ibadah salat, ya, di mana di sini kita berusaha ingin mengetahui bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka bagi kita yang tidak hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Yaitu melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai kepada kita daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang telah dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih mereka. Ya, dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini kita mengambil pedoman daripada kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyusun suatu kitab yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau beri judul dengan Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslim ka'annaka taraha, yaitu sifat salat Nabi, yaitu tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya, yaitu dari hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita bahas, kaum muslimin kaum muslimat, ya, pembahasan pertama yang beliau bahas di sini, ya, dan masih berurutan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu istiqbalul qiblah. Ya, ketika kita hendak salat, ya, setelah kita memperhatikan bagaimana taharah kita, ya, dan apa yang telah kita bahas sebelumnya, ya, taharah kita, baik itu taharah kita daripada hadas kecil maupun hadas besar. Setelah itu kita pastikan pakaian kita juga bersih daripada najis, pakaian kita, tubuh kita, tempat salat kita, ya, kemudian apa? Kemudian kita pastikan, ya, kita telah menutup aurat dan waktu salatnya telah masuk. Berikutnya apa yang kita pastikan? Yang kita pastikan berikutnya, kita salat menghadap kiblat. 5 hal ini kata para ulama kita adalah syarat sah salat. Ya, syarat sah salat artinya apa? Kelima-lima ini harus terkumpul sebelum kita salat. Ya, kalau kelima hal ini, ya, salah satunya tidak terpenuhi, maka salat kita artinya apa, Bapak Ibu? Tidak sah. Ya, maka pertama sekali lagi pastikan kita bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, taharah, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan yang kedua, pastikan bahwasanya pakaian kita, tubuh kita, tempat salat kita bersih daripada najis. Kemudian pastikan kita menutup aurat dengan sempurna. Kemudian pastikan waktu salatnya telah masuk. Maka berikutnya pastikan ketika kita salat kita betul-betul menghadap kiblat. Ya, 5 hal ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, sekali lagi ini adalah syarat sah salat, yang mana salah satunya tidak terpenuhi. Walaupun salat kita benar dari takbir sampai salam, ya, kita berusaha bagaimana salat kita seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi salah satu dari 5 hal ini tidak terpenuhi, maka salat kita tidak sah. Maka beliau membahasnya dengan pembahasan ini, ya, pada kitab beliau pertama beliau membahas tentang istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Maka beliau membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang syarat daripada menghadap kiblat ini, dan telah kita bahas sebagian, ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, bahwasanya menghadap kiblat itu syarat mutlak bagi seorang muslim ketika salat. Ya, terutama pada salat wajib. Pada salat wajib Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghadap kiblat. Ya, untuk tidak menghadap kiblat, dan diringankan bagi kita, diberikan rukhsah bagi kita ketika kita salat sunnah, itu dibenarkan bagi kita untuk tidak menghadap kiblat, karena Nabi alaihi salatu wassalam ia pernah salat di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah, ya, kemana tunggangannya tadi mengarah. Itu kapan? Ketika salatnya adalah salat sunnah. Maka pada salat sunnah diringankan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, boleh bagi kita untuk tidak menghadap kiblat. Ya, misalkan kita sedang berkendaraan pulang kampung atau keluar kota, dan itu adalah waktu duha, ya, dan kita kondisinya sebagai penumpang tentunya. Ya, kondisinya kita sebagai penumpang, karena supir nak mungkin dia sholat ketika dia menyetir mobil, maka posisinya dia sebagai penumpang, maka dia ingin sholat duha, ya, dan dia telah bersuci, dia telah pastikan tadi, tapi kurang satu, yaitu tidak menghadap kiblat. Maka pada salat sunnah, ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, yaitu dalam syariat diringankan bagi kita untuk tidak menghadap kiblat, karena berdasarkan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pernah salat di atas kendaraannya, yaitu ketika salat sunnah, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, ya, wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sunnah di atas kendaraan tadi, bagaimana sujudnya, bagaimana rukuknya, maka disampaikan, ya, kepada kita dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dan sujud dengan memberikan isyarat. Ya, dengan memberikan isyarat. Isyarat seperti apa? Ketika kita rukuk kita agak membungkuk sedikit, ya, dan ketika kita sujud membungkuknya lebih rendah daripada rukuk kita, sebagaimana telah kita fahami. Ya, jadi ya subhanallah, walaupun kita dalam perjalanan dan pada saat itu kendaraan kita tidak berhenti, ini misalkan kita di atas bus, ya, di atas travel atau kendaraan-kendaraan, ya, perjalanan jauh yang kendaraan tadi tidak berhenti, sedangkan masuk pada saat itu waktu-waktu untuk salat sunnah, salat tahajud misalkan, atau salat witir, maka boleh kita salat witir, salat tahajud di atas kendaraan kita tadi, ya, di atas bus tadi, kita sebagai penumpang, walaupun tidak menghadap kiblat, ya, tetap salat kita sah berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tapi apa? Kana idza arada ay yusalli al-fariidhah, akan tapi ketika Nabi dalam perjalanan, ya, kalau dulu kan ketika dalam perjalanan itu Ibu kendaraannya onta. Ya, kendaraannya yang memungkinkan untuk salat di atas kendaraan itu onta, kuda enggak mungkin. Ya, kuda itu enggak mungkin. Maka disebutkan di sini Nabi rahilahnya itu ba'ir, ya, Nabi naik onta, karena kalau kuda kan Bapak Ibu kadang kan pacu cepat, berjalannya, dan itu tidak mungkin kan naik. Ya, maka ketika Nabi hendak melaksanakan salat wajib, salat fariidhah, nazala, Nabi turun menghadap kiblat. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Kemudian berikutnya, ya, beliau mengatakan apa? Wa amma fi salatil khaufi syadid. Adapun ketika kita dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, contohnya dalam keadaan peperangan, masuk waktu salat, ya, masuk waktu salat, maka peperangan itu bukan uzur bagi kita untuk meninggalkan salat. Ya subhanallah, bahkan dalam peperangan, ya, kita tidak diizinkan untuk meninggalkan salat. Ya, faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ay yusallu rijalan wa qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilal qiblah aw ghairi mustaqbilaiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita ketika dalam keadaan perang, maka Nabi tetap perintahkan para sahabat untuk salat, baik dalam keadaan sedang berjalan, dalam keadaan sedang berlari, dalam keadaan sedang di atas kendaraan, tetap mereka salat, mereka baca bacaan salat tersebut dalam keadaan tersebut. Ya, pada dalam keadaan perang berkecamuk, ya, waktu salat masuk, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada, ya, para sahabat untuk,
ya melaksanakan ibadah salat. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi ya Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ibadah salat itu ibadah yang sangat penting. Ya, ibadah yang sangat urgen yang merupakan kebutuhan bagi seorang muslim sekalipun dalam keadaan seperti itu. Mana keadaan kita yang lebih sulit daripada keadaan itu Bapak Ibu saat ini? Ya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan salat. Ya, idza ikhtalatu fa inna ma huwa at-takbir wal isyarati bir ra's. Ya, ketika ya pasukan ketika berperang jadi bercampur antara ya muslim dan kafir sehingga sulit, ya tentu sulit untuk mencari tempat untuk salat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma huwa at-takbir wal isyarah bir ra's. Ya, maka ucapkan takbir lalu isyarat dengan kepala. Isyarat dengan kepala. Ketika dia rukuk dia isyarat dengan kepala, Allahu akbar. Ya, ketika dia sujud dia isyaratkan lagi dengan kepala, Allahu akbar. Ya, ini dalam keadaan perang. Ya, ini dalam keadaan perang. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita isyarat tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Ya, antara barat dan timur itu semuanya kiblat. Dalam keadaan kapan? Dalam keadaan ketika berperang. Ya, juga dalam keadaan berperang syariat meringankan bagi kita untuk tidak menghadap kiblat walaupun itu salat wajib. Ya, kemudian waqala Jabir radhiyallahu taala an, berkata sahabat Jabir radhiyallahu taala an, beliau menceritakan tentang kejadian yang terjadi padanya pada saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masirah aw sariyah. Ya, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah perjalanan atau pada sebuah peperangan. Ya, fa asabna ghaim, tiba-tiba awan mendung. Dulu kan tak seperti sekarang, Pak. Ya, kalau sekarang masuk salat tit gitu. Ya, kalau dulu kan orang tidak menggunakan jam, ya tidak menggunakan elektronik seperti kita hari ini. Ya, melihat tanda yang jelas yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaitu indahnya syariat Islam itu Bapak Ibu. Islam ketika mewajibkan sesuatu dan sesuatu itu ya Allah dan Rasulnya wajibkan dengan tanda-tanda yang jelas. Dengan tanda-tanda yang jelas yang diketahui oleh banyak orang. Ya, seperti waktu salat. Ya, seperti waktu salat itu bukan jam, tapi tanda-tanda alam yang jelas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ketika Jibril ya menunjukkan tentang waktu-waktu salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti salat subuh tandanya apa Bapak Ibu? Masuknya fajar shadiq. Tapi kita hari ini tidak tahu mana fajar shadiq itu mana. Shadiq itu artinya fajar yang jujur. Baliknya apa? Ada fajar kadzib. Ya, ada fajar dusta. Dia seperti fajar tapi ternyata setelah itu gelap lagi. Berarti itu fajar dusta. Ini yang mulai hilang ya dari kaum muslimin hari ini. Mereka tidak bisa melihat tanda-tanda ini, ya kena terlena dengan kemajuan teknologi tadi. Ya, seperti kiblat Bapak Ibu. Ya, seperti juga kiblat. Ya, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tatkala tidak ada jam, ya ketika misalkan pada pulang daripada peperangan tadi, tentu itu keadaannya padang pasir kan? Ya, keadaannya padang pasir. Nah, ketika kalau siang mudahlah Bapak Ibu yang menentukannya. Kalau siang matahari jelas ya kan? Tapi ini keadaannya sedang ghaim, sedang ada mendung. Sehingga tidak terlihat matahari tadi. Ya, kalau matahari kan di mana-mana tempat terbitnya pasti dari barat, ya terbenamnya dari mana Pak? Barat. Terbit dari timur Pak, terbenam dari barat. Ya, di mana-mana tempat. Ya, di mana-mana tempat. Kalau di Madinah Bapak Ibu, di Madinah arah kiblat itu Mekah itu ke arah utara, ya ke arah utara. Kalau kita kan ke arah barat. Ya, jadi para sahabat pada saat itu kalau waktu salatnya siang, yaitu zuhur asar, ya, dan kejadian ini siang, tiba-tiba ada apa? Ada awan mendung. Dan kalau malam Bapak Ibu, orang-orang dulu biasanya melihat gugusan bintang. Ya, gugusan bintang tertentu menunjukkan arah tertentu. Nah, ini yang juga kita tidak mengenalnya lagi Bapak Ibu. Ya, kita lihat gugusan bintang, ya kita nggak tahu ini apa makna gugusan bintang ini. Ini bukan dukun, tapi ini memang ilmu membaca alam tadi, dan orang-orang dahulu memiliki ilmu ini yang hari ini hampir semua kita tidak mengenalnya lagi.
Ya bahkan orang Arab dulu Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, mereka punya ilmu apa? Melihat telapak kaki. Ya qafah. Ya melihat jejak, bahkan melihat jejak kaki. Mereka tahu kalau jejak kakinya seperti ini jejak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti ya ketika peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy menyewa orang-orang ini untuk melihat ini jejak kaki siapa. Ya ini jejak kaki siapa. Juga di antara ada kasus di zaman Nabi, ya ada sahabat itu kulitnya putih tapi tiba-tiba anaknya lahirnya hitam, sehingga dia mengingkari ini bukan anak dia. Ini bukan anak, maka dipanggil ahli yang tadi melihat telapak kaki tadi, maka dilihat telapak kaki ayah, dilihat telapak kaki anaknya, ini anak kamu. Ini bukan dukun apa Ibu, ini bukan tapi keahlian melihat ya tanda-tanda tadi. Ya maka pada peristiwa ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya sahabat Jabir ini menceritakan apa? Tiba-tiba awan mendung. Ya tiba-tiba awan mendung. Fataharraina, lalu kami berusaha mencari arah kiblat. Berusaha mencari arah kiblat, betul-betul berusaha. Fakhtalafna fil kiblah. Ya lalu kami berselisih pendapat tentang mana arah kiblat. Mana arah? Karena itu daerah yang tidak mereka kenal. Ya lalu ya cuaca langit apa mendung. Maka dalam para ulama membahas dalam masalah ini Bapak Ibu, dalam masalah seperti ini kita harus betul-betul berusaha ijtihad kita. Maka orang awam ada ijtihadnya kapan? Ketika dalam keadaan seperti ini. Dalam seperti ini semua kita harus betul-betul ijtihad, artinya harus betul-betul berusaha memastikan mana arah kiblat itu. Mana arah kiblat? Kalau kita hari ini alhamdulillah Allah beri kemudahan Bapak Ibu, ada kompas tadi. Ya ada kompas, ada di handphone. Tapi masalahnya handphone tidak berfungsi sinyalnya ketika tersesat tadi di hutan. Tersesat di hutan dan seterusnya. Maka di sini tetap kita harus berusaha, berijtihad, berpikir tadi rasanya sejam yang lalu arah matahari di sini. Ya artinya ya intinya kita harus betul-betul berusaha seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat ini. Mereka berusaha mencari kiblat, lalu mereka berselisih mana arah kiblat tadi. Fasalla kullu rajulin minna ala hidah. Ya maka masing-masing kami salat ke arah yang menurut dia itu arah kiblat. Itu arah kiblat. Lalu apa? Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Ya lalu salah seorang di antara kami ngasih tanda. Dikasih tanda, saya sholat sekarang arahnya ini. Untuk apa? Agar nanti ketika awan mendungnya hilang terlihat mana arah yang sebenarnya. Lalu apa? Falamma asbahna, ketika telah masuk waktu pagi. Ya ketika telah masuk waktu pagi berarti kejadian ini malam ya. Subhanallah, berarti kejadian ini malam dan awan mendung. Ya ketika masuk waktu pagi fanazarnahu, lalu kami lihat sekitar kami. Ya fa idza nahnu shalaina ala ghairil qiblah. Ternyata tadi malam kami sholat tidak menghadap kiblat. Lalu mereka melaporkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah, Nabi tidak perintahkan kami untuk mengulang sholat. Nabi katakan apa? Qad ajza'at salatukum, sholat kalian sudah sah. Sholat kalian sudah sah. Apa pelajaran daripada hadis yang mulia ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat? Itu ketika misalkan kita tersesat tidak tahu arah kiblat, waktu sholat telah masuk, apakah itu uzur bagi kita untuk tidak sholat? Itu ternyata juga bukan uzur bagi kita untuk tidak sholat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus betul-betul berusaha mencari mana arah kiblat semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian kata Allah. Maka semampu kita harus betul-betul berusaha. Kalau ada orang sekitar kita berarti kita bertanya ke orang sekitar kita. Kalau ada penduduk di situ walaupun jarang-jarang, jaraknya 1 kilo lagi, kita harus pergi ke 1 kilo itu Pak Ibu. Tadi misalkan kita dalam perjalanan kita tersesat, ya seingat kita di belakang kita tadi ada rumah, jaraknya sekitar 1 kilo, mau kembali atau enggak Pak Ibu? Harus kembali. Itu usaha kita. Itu usaha kita. Kalau kita tidak kembali, ya udahlah enggak kembali, lihat sini aja, obati kiblat sini, itu belum usaha. Itu belum usaha. Ya, maka kalau dia sudah betul-betul berusaha, lalu ternyata dia salah. Dia salah. Ya, setelah itu dia tahu dia salah.
Ya, dari mana dia tahu? Misalkan tadi dia tidak melihat sama sekali, tidak melihat ada orang. Dia telah berusaha jalan ke situ, tidak ada orang. Jalan ke sini tidak ada orang. Jalan ke sini, di mana-mana dia jalan tidak ada orang. Berarti dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha. Ya, lalu apa Bapak Ibu? Tiba-tiba lewat orang lain. Misalkan dia kejadiannya mendaki gunung misalkan. Ya, kalau kita mungkin masuk akalnya sekarang ketika dia mendaki gunung. Bapak-bapak di sini nggak ada yang suka hiking ya? Alhamdulillah sama kita Pak. Enggak pernah juga Pak. Ya, ini misalkan kejadian seperti orang daki gunung, ya tadi dia tidak tahu arah kiblat ketika Anda masuk malam ini. Ya, dan dia sudah berusaha mencari, tidak ada orang. Ya, lalu apa? Setelah dia selesai sholat, tiba-tiba ada pendaki lain lewat yang sudah biasa, mengatakan kepada dia itu bukan arah kiblat. Ya, itu bukan arah kiblat, kiblat di belakang kamu. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia wajib mengulang sholatnya atau tidak? Maka jumhur para ulama mengatakan tidak wajib dia mengulang sholatnya berdasarkan hadis Nabi SAW yang mulia ini. Nabi katakan tadi apa? Laqad ajza'at salatukum. Sholat kalian sudah sah. Kenapa? Karena kalian sudah berusaha. Itu syaratnya. Ketika seseorang telah betul-betul berusaha mencari tahu arah kiblat lalu salah dan dia telah selesai sholat, maka tidak perlu dia mengulang sholatnya menurut jumhur para ulama, yang ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian daripada Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka katakan sholatnya sudah sah, tidak perlu diulang. Tapi kalau dia tidak berusaha, hanya sekitar melihat sini, melihat ke sini, ke belakang, ke depan, kayaknya di sini. Kayaknya di sini, itu belum usaha. Kalau dia belum berusaha, sepakat semua para ulama, ternyata dia salah kiblatnya, dia harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak berusaha. Bagaimana usaha seperti tadi Bapak Ibu? Jalan dia dulu ke sana untuk mencari-cari tahu tanda atau mencari-cari orang, ya ada orang tidak di sekitar sini, ya dan seterusnya. Ketika betul-betul telah berusaha, sama seperti tayamum. Ya, tayamum itu bukan hanya melihat sekitar masjid ini tidak ada air, berarti tayamum. Enggak. Karena masih ada rumah orang situ. Ya, enggak ada rumah orang di sini, cari rumah orang di sana. Ya, enggak enggak semata-mata ketika tidak ada di dekat kita lalu kita tayamum, tidak. Ya, maka cari semampu kita. Ketika dah betul-betul kita ya maksimalkan usaha kita tadi lalu tidak dapat air, baru kita bertayamum. Sama dengan ya hal ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu, dalam masalah ini ketika kita telah betul-betul berusaha, ya jumhur para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya ini, setelah kita berusaha lalu ternyata salah kiblat kita, tidak perlu diulang. Dan ini tentunya sekali lagi ketika sholat wajib. Ketika sholat sunnah perkaranya lebih lapang daripada sholat wajib. Ya, kemudian masih dalam masalah istiqbal kiblah, beliau membawakan hadis Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis karena kiblat pertama kaum muslimin adalah Baitul Maqdis. Ya, wal Ka'bah baina yadayhi. Akan tapi Nabi itu Bapak Ibu, ya kaum muslimin, kaum muslimat, ya walaupun kiblat kaum muslimin pada awal-awal Islam adalah Baitul Maqdis, yaitu yang ada di Palestina, ya Nabi sangat mencintai Ka'bah. Nabi kalau salat di Mekah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat di Mekah, Nabi salat menghadap Mekah sekaligus ya arahnya menuju apa? Baitul Maqdis. Saking cintanya Nabi dengan Ka'bah. Ya, Nabi salat menghadap Ka'bah jadi, ya lalu apa? Sekaligus mengarah ke Baitul Maqdis. Ya, qabla an tanzila hazihil ayah, sebelum turun ya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, jadi di awal kiblat kaum muslimin itu adalah Baitul Maqdis. Ya, namun Nabi selalu berdoa kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan kepada Ka'bah. Lalu Allah kabulkan dengan Allah turunkan ayat ini. Ya, lalu apa? Falamma nazalat, ya tatkala turun ayat ini bahwasanya kiblat telah berubah. Ya, istaqbalal Ka'bata, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah. Fa bainaman nasu biquba fi salatis subhi, dan ketika para sahabat yang berada di daerah Quba, karena daerah Quba dari masjid Nabi itu jaraknya ada sekitar 5 kilo. Ya, maka tentu di masa itu ketika turun ayat ini, yang tahu hanya orang-orang yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, maka pada saat itu Bapak Ibu, Baitul Maqdis itu lawannya berlawanan arah dengan arah kiblat kaum muslimin di kota Madinah. Ya, kalau misalkan sekarang Baitul Maqdis itu arah situ, Ka'bah arah sini di kota Madinah Bapak Ibu, di kota Madinah. Maka awalnya kaum muslimin salatnya ke arah sini. Ya, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Lalu turun ayat ini. Ya, ketika turun ayat ini berarti apa? Ketika kita menghadap selain Ka'bah berarti salat kita tidak sah. Maka pada saat itu juga Nabi SAW perintahkan para sahabat mulai salat subuh itu ya untuk apa? Salat menghadap Ka'bah. Tapi para sahabat yang ada di daerah Kuba, yang salat di Masjid Kuba, mereka belum sampai kepada mereka hadis ini. Sehingga ketika salat zuhur, mereka masih salat ke arah masih salat di arah Baitul Maqdis. Ya, idja'ahum atin, lalu tiba-tiba datang seseorang memberikan kabar kepada mereka, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan padanya malam tadi ya sebuah ayat daripada Al-Qur'an, wa qad umira ayyastaqbilal qiblah. Lalu Nabi diperintahkan untuk menghadap kiblat. Ala fastaqbiluha, wahai para sahabat, hendaklah kalian segera menghadap Ka'bah. Pada saat itu mereka sedang sholat Bapak Ibu. Ya, pada saat itu mereka sedang sholat zuhur dan sudah berlalu 2 rakaat. Lalu apa? Wa kanat wujuhuhum ila syams. Pada saat itu mereka mengarah ke arah syams. Ya, arah sinilah kalau kita analogikan Bapak Ibu. Ya, dia sebenarnya arah selatan ya. Arah selatan mana nih Pak? Selatan, lalu pindah ke arah utara. Ya, fastadaru, lalu mereka berjalan. Ya, kalau imamnya berjalan dan makmumnya berarti langsung mutar 180 derajat. Ya, wastadara imamuhum hatta istaqbala bihimul qiblah. Ya, begitu pun dengan imamnya pindah tempat ya sampai mereka mengarah kepada kiblat. Apa pelajaran pada hadis yang mulia ini? Ya, pelajaran pada hadis yang mulia ini Bapak Ibu, ketika ya jelas ya kesalahan kita tadi, ya kita sudah berusaha menghadap kiblat. Ya, kita sudah berusaha menghadap kiblat. Ya, lalu di pertengahan salat ada yang memberitahukan kepada kita kiblat kita salah. Apakah kita harus membatalkan salat kita atau tetap meneruskan salat kita? Ya, lalu memutar tanpa harus membatalkan salat. Maka kalau kita telah betul-betul berusaha seperti tadi Bapak Ibu, telah betul-betul berusaha dan kita sedang salat, maka cukup kita pindah arah tanpa membatalkan salat kita seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Mereka tahunya arah kiblat mana? Baitul Maqdis, karena itu ilmu mereka sebelumnya, dan mereka tidak tahu perpindahan kiblat tadi. Lalu diberitahu oleh salah seorang sahabat tadi, maka mereka tidak membatalkan salat mereka. Mereka tidak membatalkan salat mereka, akan tapi mereka melanjutkan salat mereka. Lalu para makmum berputar ya, dan imam tadi harus berjalan ya, dan jalan yang seperti ini Bapak Ibu, gerak yang seperti ini adalah gerak yang tidak membatalkan salat. Ya, nanti akan kita bahas gerakan di luar salat apa hukumnya. Ya, gerakan-gerakan di luar salat lalu dilakukan ketika salat. Itu hukumnya apa? Maka hukumnya ada 5 Bapak Ibu sesuai dengan hukum fikih yang ada. Terkadang ada hukum itu wajib seperti tadi. Wajib dia berjalan. Kenapa? Karena kiblatnya salah. Ya, karena kiblatnya salah. Tapi dengan syarat ini apa? Dia telah betul-betul berusaha. Tapi kalau dia tidak berusaha, ya misalkan kita pergi ke rumah saudara kita, lalu kita mau sholat dan kita tidak tahu arah kiblat, kita coba-coba aja. Kayaknya di sini nih, tanpa berusaha. Lalu diberitahukan oleh orang rumah, kayaknya kiblat bukan di situ. Ya, berlawanan arah. Maka kita harus batalkan sholat kita. Karena apa? Tadi kita tidak berusaha. Tapi kalau kita berusaha, cukup apa? Cukup tadi kita putar arah, ya, lalu kita melanjutkan sholat kita tanpa membatalkannya, dan gerakan ini tidak membatalkan sholat. Kenapa? Ini gerakan yang dibutuhkan. Ya, ini gerakan yang dibutuhkan. Ya, karena itu akan kita bahas di lain kesempatan Bapak Ibu. Gerakan itu, ya, gerakan luar sholat yang kita lakukan di dalam sholat itu terbagi 5. Ada terkadang gerakan itu harus wajib. Ya, seperti misalkan sarung kita akan melorot. Ya, sarung kita akan melorot. Dan kita tidak pakai pakaian lain. Ya, kecuali mungkin celana pendek atau apa yang tidak menutup aurat kita, dan sarung tadi akan melorot. Apakah kita tidak bergerak atau bagaimana Bapak Ibu?
Maka para ulama mengatakan kita bergerak pada saat itu memperbaiki sarung kita, dan gerakan itu kan tidak gerakan sholat. Tapi apa dibutuhkan? Karena kalau kita tidak bergerak, aurat kita akan apa? Tersingkap dan sholat kita akan batal. Maka gerakan yang seperti ini, gerakan yang dibutuhkan, itu tidak membatalkan sholat. Ya, dan hal-hal yang lainnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jadi pembahasan ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat adalah hadis tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan juga memberikan pelajaran fikih bagi kita tadi ketika kita telah berusaha mencari arah kiblat tapi ternyata salah dan kita masih sedang sholat, lalu ada orang memberitahukan kepada kita arah kiblat kita salah. Ketika kita telah berusaha sebelum sholat tadi, maka tidak perlu kita batalkan, kita cukup berpindah arah. Ya, tapi kalau kita tidak serius tadi, tidak serius, ya hanya sekedar nengok, ya melihat apa tadi, status apa tadi Pak, untuk kompas ya lihat kompas itu arah tadi, apalagi handphonenya rusak misalkan, itu belum terlalu berusaha. Ya, ini tentang menghadap kiblat. Ya, ini tentang menghadap kiblat. Berikutnya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, yaitu al-qiyam. Maka setelah kita pastikan kita menghadap kiblat, maka berikutnya setelah itu kita berdiri. Kita berdiri. Dan berdiri ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat adalah rukun daripada rukun salat. Rukun daripada rukun salat. Ya, apa maksud rukun itu? Dia adalah bagian gerakan daripada salat tadi. Ya, gerakan atau bacaan daripada salat tadi yang mana kalau kita tidak mengerjakannya, ya maka salat kita batal dan tidak sah. Apa beda dengan syarat tadi Bapak Ibu? Syarat sah salat tadi itu adalah hal-hal di luar salat. Kalau rukun ini masuk lagi di dalam hal-hal di dalam salat. Maka di antara rukun daripada rukun salat itu adalah berdiri. Ya, salat dalam keadaan berdiri. Maka beliau akan bawakan pada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat dalam keadaan berdiri ini. Apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wa tatawwu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat ya dalam keadaan berdiri, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Nabi tetap berusaha terus berdiri baik dalam salat wajib maupun salat sunnah, i'timaran biqauli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Allah subhanahu biqaulillahi taala, mengikuti perintah Nabi, perintah Allah subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kalian berdiri menghadap Allah subhanahu wa taala qanitin, ya dengan berdiri yang sempurna, ya dengan berdiri dengan penuh rasa khusyuk ketika melaksanakan salat. Wa amma fis safar fakana yusalli ala rahilatihi nafilah. Ya, adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita katakan tadi, salat di atas kendaraannya. Kalau salat di atas onta, berdiri atau duduk Bapak Ibu? Di atas onta duduk, nggak mungkin berdiri. Ya, maka Nabi salat di atas onta dalam keadaan duduk. Berarti apa? Dalam salat sunnah, ya sama seperti tadi, sama seperti menghadap kiblat, dalam salat sunnah diizinkan, dirukhsahkan, ya diberikan keringanan bagi kita ya untuk salat dalam keadaan duduk walaupun kita sehat, walaupun kita mampu berdiri. Maka nanti Bapak Ibu, ya ketika misalkan bulan Ramadan salat tarawih, cobalah nanti 1 juz, enggak masalah Bapak Ibu. 1 juz imam, capek duduk. Ya capek kami salat 1 juz, ya 1 juz tadi gimana solusinya? Duduk. Ya salat kita dalam keadaan duduk walaupun kita mampu berdiri, tapi karena capek, ya salat duduk. Kenapa? Karena salat tarawih itu bukan salat wajib. Dalam salat sunnah boleh kita salat dalam keadaan duduk. Ya. Dan itulah ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kelapangan syariat pada ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi tidak ada alasan jangan panjang-panjang imam, ya capek kami gitu. Ya untuk salat tarawih tadi misalnya, ya kalau salat wajib memang imam harus memberikan keringanan dalam salat tadi, karena mungkin ada orang yang sakit, ya ada orang yang akan melakukan perjalanan, ya ada orang yang sudah tua yang tidak sanggup berdiri, itu sifatnya salat
salat wajib. Kalau salat sunnah ini kan pilihan tadi. Boleh dia ikut bersama imam, boleh tidak. Ya, maka ketika imam tadi mau 1 juz, enggak boleh marah-marah sama imamnya, Pak Bu. Ya, imam itu dijadikan imam untuk diikuti, ya, untuk diikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau imamnya mau 1 juz, jangan makmum pula yang marah-marah sama imam. Kita jadikan dia imam untuk kita ikuti. Capek duduk. Itu pada salat-salat sunnah. Sini 1 juz, Pak. Enggak sampai, Pak. 1/4 juz, Pak. Itu enggak masalah. Ya, jadi artinya Bapak Ibu ya. Ya, Nabi kalau melakukan salat malam Nabi itu salat yang sangat panjang. Ya, salat malam yang sangat panjang sampai apa? Ya, sampai tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bengkak. Bengkak karena saking lamanya berdiri. Ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah salat malam 1 rakaatnya 1 Al-Qur'an. 1 rakaatnya 1 Al-Qur'an. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan hafalannya tanpa melihat mushaf. Tahu lihat? Maka ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ketika dalam keadaan salat sunnah, ya Nabi meringankan bagi kita boleh melaksanakannya dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Wasanna li ummatihi ayusallu fil khawfi syadid ya ala aqdamihim. Dan Nabi memberikan syariat kepada umatnya ketika mereka dalam keadaan ketakutan yang mengerikan seperti peperangan tadi, boleh mereka salat dalam keadaan berjalan tadi. Ya, salat dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari itu boleh. Kapan? Ketika perang saja, Pak Ibu. Tapi kalau sekarang alasannya sedang berjualan, saya sedang jualan, ya salat dalam keadaan sedang jualan aja lah, enggak boleh, Pak Ibu. Ya, tidak boleh. Ini hanya bagi orang yang sedang melakukan peperangan tadi. Ya boleh dia ketika dalam keadaan berjalan berlari maupun rukbanan, ya dalam keadaan sedang berkendaraan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Ya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239, jagalah salat-salat kalian dan jagalah salat wusta, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian ya menghadap Allah Subhanahu wa taala qanitin. Ya, dengan berdiri yang sempurna, dengan berdiri yang betul-betul khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum, tapi ketika kalian dalam keadaan ketakutan seperti dalam keadaan peperangan, maka apa kata Allah? Farijalan aw rukbana, boleh kalian salat dalam keadaan sedang jalan ya maupun di atas kendaraan ketika salat wajib tadi. Fa idza amintum fazkurullah, tapi ketika dalam keadaan aman maka ingat Allah seperti sebagaimana yang telah Allah ajarkan pada kalian sebelumnya. Artinya kalau sudah aman, salat seperti biasa lagi. Ya, ini syarat rukun yang pertama daripada rukun salat, itu berdiri. Lalu apa? Wasalla sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisa. Nabi ketika di akhir hayatnya, ketika sakit parah, Nabi salat dalam keadaan duduk. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak mampu berdiri karena sakit, tidak mampu berdiri karena usia yang sudah renta dan tidak sanggup lagi, memang tidak sanggup untuk berdiri. Ya, karena kita harus betul-betul berusaha berdiri ya Bapak Ibu. Ketika tidak sanggup berdiri maka pakai tongkat. Tidak sanggup juga pakai tongkat, baru kita duduk. Artinya betul-betul kita berusaha menyempurnakan rukun ini. Ketika betul-betul tidak sanggup karena sakit, karena sudah tua tadi, jangan dipaksa juga Pak. Ya, jangan dipaksa. Ya, syariat ini itu luar biasa. Ya, para ulama menyebutkan kaidah ya idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Ketika keadaan kita sempit, syariat ini lapang Bapak Ibu. Tapi ketika keadaan kita kembali normal, syariat itu kembali seperti sedia kala. Ya, ketika kita keadaan sempit, sakit, tetap Allah paksa kita salat dalam keadaan berdiri? Tidak. Ya, Nabi SAW ketika sakit salat dalam keadaan duduk. Ketika tidak mampu duduk kata Nabi, maka apa? Ya fa'ala jambihi, hendaklah dia salat melalui sisi kanan, berbaring ya dengan sisi kanannya. Ya, menghadap kiblat. Ya, ini indahnya syariat Islam. Ya, indahnya kita mempelajari syariat ini Bapak Ibu. Kita tahu mana hal-hal yang ketika kita sempit syariat menjadi lapang. Ya, ketika keadaan kita kembali normal maka syariat kembali seperti sedia kalanya. Ya, seperti hukum asalnya.
Ya, kemudian apa? Apa kata beliau berikutnya? Wa sallaha kadzalika marratan ukhra ya qabla hadhihi nashtaka wa sallan nas wara'ahu qiyama. Dan pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika Nabi sakit parah. Ya, Nabi itu mulai sakit parah, Bapak Ibu, ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi berupa ya daging kambing. Ya, Nabi tidak menaruh curiga sedikit pun. Nabi makan, ya lalu ternyata daging itu adalah daging yang diracuni. Ya, itu efek itu setelah beberapa bulan, ya tidak langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah sehingga ya Nabi pernah sakit parah pada saat itu. Lalu Nabi salat dalam keadaan duduk dan para sahabat salat dalam keadaan berdiri sebagai makmum. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka isyarat untuk duduk. Untuk duduk. Fajalasu falamman sarafa qala ya in kitum anifan litaf'aluna fi'la farus war rum wa yaqumuna ala mulukihim ya wa hum qu'ud fala taf'alu innama ju'ila al-imam liutamma bihi fa idza raka'a farka'u fa idza rafa'a farfa'u fa idza shalla jalisan fasallu julusa. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa pelajaran di hadis ini? Nabi sebutkan, ya, kalian jangan melakukan seperti perbuatan orang Faris, orang Persia dan orang Romawi, di mana ketika raja-raja mereka duduk kalian berdiri. Jangan. Ya, tapi apa? Imam itu dijadikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk diikuti. Ketika imam salatnya ya berdiri, maka kita sebagai makmum salatnya juga berdiri. Tapi kalau imam kita sakit dan kita mau dia juga yang imam, ya, dan dia salat dalam keadaan duduk, maka kita sebagai makmum juga harus salat dalam keadaan duduk. Artinya imam itu kita jadikan imam untuk diikuti. Ya, tapi alhamdulillah ya kita kan imamnya banyak. Kalau sakit imam satu, ada imam dua. Ya, ada imam dua. Ya, jadi ini Bapak Ibu, wallahu alam karena waktu Isya telah masuk. Ya, jadi ini mungkin di antara poin yang dapat kita ambil pada malam hari ini. Poin pertama yaitu salat menghadap kiblat. Poin kedua tentang rukun daripada rukun salat, yaitu salat dalam keadaan berdiri. Boleh kita salat dalam keadaan wajib ya bagi kita untuk salat dalam keadaan berdiri ketika itu adalah salat wajib, dan harus kita berusaha memenuhi rukun ini. Ketika betul-betul tidak mampu, baru diizinkan untuk duduk. Pada salat sunnah lapang, walaupun kita sanggup berdiri, tapi ketika kita ingin salat panjang tadi, kita ingin baca satu juz, boleh kita salat tadi dalam keadaan duduk walaupun kita sehat. Karena itu sifatnya salat sunnah seperti yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini karena waktu Isya telah masuk. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.